Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, NIM J1A1 278. Saya dari program studi Teknologi Hasil Pertanian. Jadi pada kali ini kita akan membahas beberapa materi hasil praktikum yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Jadi untuk materi pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan mikroba. Untuk pertumbuhan mikroba, teori dasar ataupun teknik dasarnya, kita menggunakan teknik pengenceran bertingkat, di mana maksud dari pengenceran ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi atau melemahkan konsentrasi dari suatu mikroorganisme kepada konsentrasi yang kita inginkan nantinya. Jadi dalam teknik pengenceran ini kita menggunakan perbandingan 1:10, di mana 1 mili ini merupakan sampel yang ingin kita encerkan dan 9 mili merupakan zat pengencer. Jadi dalam pengenceran mikroba ini kita menggunakan teknik pengenceran bertingkat. Dan nantinya tujuan dari teknik pengenceran bertingkat ini untuk dapat kita menghitung jumlah mikroorganismenya dengan mudah. Jadi secara singkat saya jelaskan seperti gambar yang sudah tertera di layar, di mana kita membutuhkan beberapa tabung reaksi yang sudah berisi dengan air ataupun zat pengencer lainnya, yang nantinya kita masukkan 1 mili sampel agar konsentrasi dari sampel itu lemah, yang nantinya berguna agar kita dapat menghitungnya secara mudah. Nah, untuk tahapan pertama, kita masukkan 1 mili sampel yang masih pekat ke dalam air, kita tambahkan air 9 mili, ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu kita homogenkan, lalu kita ambil 1 mili dari tabung ini, kemudian kita pindahkan ke sini, dan begitu pun seterusnya sampai sampel itu benar-benar ataupun mikroorganisme di dalamnya benar-benar dapat kita hitung. Nah, selanjutnya menjelaskan penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Jadi dalam pertumbuhan mikroba, kita menggunakan metode cawan untuk membiakkan suatu mikroorganisme. Metode cawan ini yaitu metode padat. Jadi penanaman ini biasanya disebut sebagai inokulasi yang bertujuan untuk memisahkan sel atau kumpulan sel yang membentuk koloni sehingga nantinya dapat mempermudah kita hitung saat melakukan perhitungan mikroba. Jadi dalam teknik perhitungan mikroba ini kita menggunakan teori dari AOAC, di mana perhitungannya kisaran 30 sampai dengan 300 koloni per cawan. Untuk menjelaskan lebih lengkapnya seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari uji praktikum di laboratorium saat melakukan praktikum sebelum-sebelumnya, di mana ini merupakan sampel dari tanah. Jadi ini merupakan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Untuk gambar yang pertama ini, yang 8 jam ini merupakan hasil sampel yang sudah kita letakkan pada media cawan ataupun media padat, sudah kita diamkan selama 8 jam. Sepertinya belum ada tanda-tanda kehidupan ataupun mikroorganisme yang tumbuh di media padat tersebut. Nah, setelah 16 jam kita diamkan, yang tentunya di sini juga sudah mulai ada kelihatan bintik-bintik kecil ini ataupun mikroorganisme sudah mulai tumbuh pada waktu 16 jam saat mikroba itu diletakkan di media cawan. Dan pada 24 jam mikroorganisme itu sudah mulai terlihat, dan nantinya mikroorganisme yang terlihat ini akan kita hitung berapa banyak jumlah mikroorganisme dalam satu media padat ini ataupun media cawan. Untuk materi selanjutnya yaitu titrimetri. Titrimetri yaitu merupakan teknik ataupun analisis kuantitatif, di mana dalam penerapannya ini menggunakan teknik titrasi. Titrasi sendiri itu yaitu berfungsi untuk mengetahui suatu konsentrasi dari suatu larutan. Untuk penjelasannya seperti ini. Jadi itu menggunakan teknik analisis kuantitatif yang seperti saya sebutkan tadi, menggunakan titrasi sebagai percobaannya. Dan metode analisis titrimetri ini didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Dan reaksi ini biasanya dilakukan itu secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stoikiometri atau titik setara. Nah, untuk contoh dari titrimetri itu sendiri, saya mengambil contoh dari hasil praktikum yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Jadi waktu itu kami melakukan praktikum dengan jeruk nipis atau C6H8O7, karena waktu praktikum waktu itu kita ingin melakukan uji praktikum asam basa, di mana
jeruk nipis itu mengandung kandungan asam yaitu C6H8O7. Jadi untuk prosesnya secara singkat saya jelaskan. Yang pertama, kita ambil air dari jeruk nipis itu, sebanyak 10 mili saja. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Selanjutnya kita tambahkan air ataupun aquades di dalam labu ukur tersebut, lalu kita isi sampai tanda tera. Nah, setelah itu kita homogenkan, kemudian larutan jeruk yang sudah kita homogenkan tadi, kita ambil 10 mili, lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mili, lalu kita tambahkan indikator pH sebanyak 2 ataupun 3 tetes. Tujuan dari penambahan indikator pH ini yaitu agar nantinya kita dapat mengetahui antara asam dan basa itu mencampur jadi satu, muncullah perubahan warna pertama. Nah, itu disebut sebagai titik ekuivalen. Fungsi dari indikator pH itu seperti itu. Nah, setelah kita masukkan di Erlenmeyer tadi, sudah kita homogenkan, lalu kita persiapkan buret 100 mili, lalu kita masukkan larutan NaOH atau basa ke dalam buret tersebut sebanyak 100 mili, lalu kita taruh Erlenmeyer di bawah keran buret tersebut, lalu kita lakukan proses titrasi. Kita masukkan perlahan larutan NaOH atau basa itu ke dalam larutan sampel yang ada di Erlenmeyer itu, secara pelan kita guncang-guncang hingga mencapai titik ekuivalen. Setelah mencapai titik ekuivalen, itu lalu kita hitung konsentrasi dari larutan jeruk nipis tersebut atau C6H8O7. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gravimetri. Jadi dalam analisis gravimetri itu merupakan analisis kuantitatif di mana penetapan suatu analit berdasarkan berat dari suatu analit itu tersebut. Untuk penjelasannya seperti ini. Jadi dalam gravimetri ini berat analit itu sangat mempengaruhi. Lanjut, saya akan menjelaskan satu contoh perhitungan dari analisis metode gravimetri. Ini merupakan hasil analisis yang sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Jadi untuk faktor gravimetri ini, sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu apa itu faktor gravimetri. Jadi faktor gravimetri itu merupakan angka yang digunakan untuk mengkonversi massa endapan menjadi massa zat yang dianalisis. Untuk rumusnya sendiri yaitu BM zat yang dicari dibagi dengan BM zat yang diendapkan, atau sama dengan ARCL bagi AGCL. Nah, kita harus mencari AR dari CL dan AR dari AGCL. Untuk AR dari CL itu 35,5 dibagi 145,5, dan hasilnya yang kita dapatkan yaitu seperti yang tertera di sini 0,24. Kemudian kita timbang berat kertas saring itu dalam bentuk gram menggunakan timbangan analitik, dan hasil yang didapat yaitu 0,96. Begitupun kita lakukan sampai pengulangan ketiga. Nah, setelah itu kita timbang berat sampelnya dalam bentuk gram menggunakan timbangan analitik, dan hasilnya dapatnya 1 gram. Kemudian berat endapannya juga kita timbang, itu dapatnya 1,11 gram. Dan untuk menentukan berat CL dalam bentuk gram itu, kita mencari massa zat yang dicari itu sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetri. Jadi kita dapatkan 0,26. Dan untuk mencari persen CCL dalam sampel dalam bentuk persen itu yaitu berat CL itu dibagi 1 kemudian dikali 100, makanya hasilnya itu dapatnya 26%. Dan selanjutnya untuk mencari rata-rata kadar CL pada sampel ini, itu kita jumlahkan semua data lalu kita bagi banyaknya data, maka dapat rata-ratanya yaitu 0,28. Sedangkan standar deviasi dari faktor gravimetri ini kita cari dengan rumus standar deviasi sama dengan sigma xi kuadrat dikurang dalam kurung sigma xi tutup kurung kuadrat per n kurang 1. Maka hasilnya kita dapat 0,043588989. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu spektrofotometri. Untuk metode dasar ataupun prinsip dasar dari analisis spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berguna untuk mengukur
konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Jadi diketahui bahwa setiap materi ini dapat memantulkan, menyerap atau meneruskan energi cahaya yang disebut sebagai radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan peralatan yang digunakan pada spektrofotometri ini yaitu spektrofotometer. Nah, selanjutnya ini merupakan penjelasan dari prinsip dasar spektrofotometri. Selanjutnya masih dengan penjelasan yang sama, saya akan menjelaskan spektrofotometer. Jadi spektrofotometer itu adalah instrumen ataupun alat yang digunakan untuk mengukur transmit atau energi yang diteruskan atau absorban, yaitu energi yang diserap. Nah, oleh suatu materi dengan fungsi dari panjang gelombang tersebut. Jadi spektrofotometer ini mengukur berapa banyak zat yang menyerap ataupun meneruskan dari radiasi elektromagnetik tersebut. Lanjut, ini merupakan pembahasannya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan komponen serta fungsi dari alat yang ada di spektrofotometer atau spektrofotometri. Jadi komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama itu ada sumber cahaya, kemudian selanjutnya itu ada pintu masuk. Nah, selanjutnya itu ada penebaran cahaya atau penyebaran cahaya. Nah, selanjutnya itu ada pintu keluar, selanjutnya ada sampel, dan ada detektor, dan yang terakhir itu ada readout. Untuk fungsi-fungsinya itu sendiri, yang pertama itu ada sumber sinar atau polikromatis. Polikromatis itu tuh berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan macam rentan panjang gelombang. Untuk penjelasannya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada monokromator, yaitu berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromator yang banyak digunakan saat ini adalah lensa prisma dan filter optik. Nah, ini merupakan penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sel. Sel sampel itu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkannya sampel di dalam. Kemudian ada yang namanya detektor. Detektor itu berfungsi sebagai menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada readout. Readout itu merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya arus listrik yang berasal dari detektor. Dan ini merupakan penjelasannya secara singkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kromatografi. Jadi secara singkat saya jelaskan, kromatografi ini merupakan salah satu teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Dan biasanya pemisahan suatu campuran itu pada kromatografi ini dilakukan dengan mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam dua fase, yaitu fase gerak ataupun fase stasioner. Nah, untuk rumus dari kromatografi itu sendiri yaitu kita akan mencari RF. RF itu sama dengan D per F, di mana untuk penjelasannya RF itu merupakan faktor resistensi dan D itu merupakan spot warna dan F itu merupakan eluen atau jarak migrasi larutan fase gerak. Untuk penjelasannya secara singkat seperti ini. Dan ini merupakan rumus dari pencarian kromatografi kertas. Nah, selanjutnya untuk contoh analisis kromatografi kertas, saya mengambil satu buah contoh yang mana contoh tersebut mungkin sudah rekan-rekan pelajari, di mana di sini dalam contoh yang saya ambil itu misalnya diketahui hasil pemisahan suatu campuran asam amino menghasilkan 2 spot dengan jarak spot dari titik awal itu 4,5 dan 7,6 cm. Bila diketahui jarak tempuh eluen itu dari garis bawah sampai jarak tempuhnya itu berapa, sampai atas, garis atas itu atau biasa disebut sebagai F, yaitu 10 cm, maka hitunglah nilai RF asam amino dalam campuran tersebut. Bila diketahui nilai RF asam amino standar berikut ini. Jadi
Ini merupakan sampel, sampel yang sudah dicari. Jadi kita itu kayak mencari persamaannya untuk mencocok-cocokkannya. Jadi sampel yang sudah diketahui di sini yaitu RF lisin, di mana hasilnya RF-nya itu sama dengan 0,76, RF serin 0,61, dan RF penyelanin 0,44. Ya, untuk soalnya ini, buatlah kesimpulan tentang komposisi campuran asam amino yang dipisahkan di atas. Jadi saya jelaskan, yang pertama kita ketahui di mana di sini untuk D1-nya, seperti kita lihat dari contoh soal, D1-nya itu 4,5, yang ini 4,5, dan D2-nya sama dengan 7,6. Nah, untuk F itu jarak eluen dari bawah ke atas tadi, yaitu 10 cm. Nah, yang ditanya tadi RF dari D1 dan D2. Yang ditanya RF, hitunglah nilai RF asam amino. Nah, berarti yang ditanya RF D1 dan D2. Maka di sini dijawab untuk RF, untuk rumus RF dari kromatografi tadi, yaitu D per F, di mana D yang pertama itu sama dengan 4,5, dan F-nya itu sama 10. Makanya 4,5 itu dibagi 10 hasilnya 0,45 cm. Begitupun rumus yang kedua, RF sama dengan D per F, di mana D yang kita dapat tadi itu 7,6 cm dan dibagi 10 cm, maka hasilnya 0,76. Nah, hasil yang pertama kita dapat 0,45 dan hasil yang kedua kita dapat 0,76. Makanya kita cocokkan di sini untuk 0,45 berarti sama dengan RF penyelanin, dan 0,76 itu sama dengan RF lisin. Yang kita dapat tadi RF penyelanin itu 0,45, sedangkan di sini 0,44, berarti kan dia masih mendekati. Jadi bisa kita katakan bahwa senyawa yang pertama itu mengandung senyawa asam amino RF penyelanin, dan senyawa yang kedua itu mengandung senyawa asam amino RF lisin. Makanya di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari campuran asam amino di atas adalah pada setiap asam amino memiliki laju ataupun kecepatan yang berbeda-beda, di mana kecepatan tersebut dipengaruhi oleh jenis senyawa tersebut. Dan pada titik awal D1 ini, D1 yang 4,5 ini, itu komponen senyawanya itu seperti yang saya bilang tadi, sama seperti RF penyelanin, dan untuk D2 7,6 cm ini sama seperti RF lisin. Dan mungkin itu saja materi dari saya ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.